Ya, pertama kalau saya pribadi ya stay away from Twitter. Ya, kenapa? Twitter is not a sources of alpha. Saya yakin kamu bisa dapat alpha hanya dengan baca Cointelegraph ya, token terminal, dan juga pakai TradingView buat nganalisa. Kenapa? Karena orang yang di Twitter posting sesuatu itu dia selalu punya yang namanya intention. Entah dia mau menjual produknya atau dia mempromosikan sesuatu. Dan ketika intentionnya itu adalah mempromosikan sesuatu ya pasti kalian bukan yang pertama. Dan di sini ya fokus di kripto itu sebenarnya jadi yang pertama di apapun. Mereka yang punya edge untuk jadi yang pertama di apapun, ini mereka yang akan memenangkan pertarungan. Karena adalah game of information. Semuanya itu tentang informasi. Yang mana salah satu caranya, ya mungkin kalau kamu nggak bisa memperoleh informasi yang paling alfa, yang kamu bisa lakukan adalah membatasi dirimu dari informasi yang sampah. Karena mending kamu nggak tahu apa-apa daripada kamu tahu informasi yang nggak ada untungnya, nggak ada mutunya, terus malah buat kamu rugi. Ya, limitasi dengan pikiran yang terbuka. Ya. Contoh saya tadi buat analogi 2 kotak informasi. Satu kotak informasi ini isinya hanya 1 piece of information. Informasi kotak yang kedua, ya ini ada 5 informasi. Mana yang kamu pilih? Orang ini cenderung 5 informasi, padahal 5 informasi ini cuman sampah-sampahan. Misalkan, ya. Ada 2 kotak informasi. Satu kotak informasi menjelaskan harga Bitcoin selalu naik 1 tahun setelah halving. Kotak informasi kedua, ya ini adalah tentang ya, prediksi rate cut, kemudian kayak ban kripto, ya, kemudian kayak nilai adopsi, atau mungkin indikator-indikator on-chain lain ya terkait dengan miner Bitcoin. Itu doesn't matter. Kotak informasi kedua ini harus kamu batasi. Kalau kamu stick di kotak pertama, oke 1 tahun setelah halving itu pasti naik, ya udah saya ambil kotak informasi yang pertama. Ini lebih gold daripada oke ini Cina unban Bitcoin nggak? Oh ini Germany selling, oh ini Mongol selling. Ini piece of information, itu doesn't matter. Karena konteks aslinya lebih emas daripada 1 kotak pertama. Contoh lagi analogi kedua, ya ada 2 kotak. 1 kotak isinya informasi adalah Ethereum selalu mengalami kenaikan jangka panjang setelah dia ada protokol upgrade. Atau kotak kedua yang isinya 5 informasi ya, tentang ekosistem Ethereum, active user, active transaction. Bahkan sampai kehidupan pribadi Vitalik ya di kotak kedua ini. Pacarnya ganti atau enggak? Itu doesn't make any sense. Kita untuk percaya yang kedua, kita harus percaya di informasi pertama yang lebih gold, lebih alpha. Caranya apa? Satu, lihat relevansinya secara jangka panjang. Kalau siklus halving itu udah bertahun-tahun terjadi. Itu informasi yang sifatnya memang dari jangka panjang udah ada. Udah jadi golden rule. Berbeda dengan apa? Ini negara baru jualan Bitcoin. Negara ini mau adopsi. Itu kan informasi baru. Dan sifatnya karena informasi itu baru, kita tidak bisa mempelajari tren yang ada sebelumnya. Dari apa? Dari informasi historis yang sebelumnya. Selalu fokus di jangka panjangnya, time frame besarnya, dan juga jangan pedulikan isu, tapi kita lebih masuk ke dalam intisari yang ke depan ini seperti apa. Jadi saya selalu limitasi noise. Kalau nggak bisa dapat alpha, ya mending jangan korek-korek sampah. Informasi sampah itu akan merusak pikiran kita, dan itu tadi. Kalau saya mau beli Bitcoin terus ya setahun setelah halving ini, ya itu tadi kalau kamu baca Twitter ada 5 informasi. Oh ini katanya ke 40.000, oh katanya ini ke sini, oh ini katanya sini. Kamu jadi Mr. Perfect jadinya. Pengen entry-nya yang paling perfect, ya padahal itu semua doesn't matter, itu cuman di kepalamu. 1 tahun setelah halving bakal naik, ya udah saya beli. Simplifikasi informasi. Itu gue mungkin tambahin sedikit ya. Kalau kalian nyari yang namanya alpha di market tuh sangat efisien, apalagi kripto. Karena kita lihat kan sekarang udah banyak banget dari Cina, dari Taiwan, dari Hong Kong, Vietnam. Sulit untuk cari alpha di Twitter. Ini kesalahan yang banyak orang lakukan. Lu mungkin follow akun di Twitter yang ini dapat informasi misalnya di luar negeri ya. Cuma itu nggak seperti yang kalian kira, karena alpha itu, gue orangnya dari traditional finance ya, gue nggak ada kripto. Di traditional finance, cara lu dapat edge di market adalah di ruangan-ruangan tertutup. Ruangan-ruangan seperti ini, yang lu dapat informasi itu bukan dari publik. Kalau lu tahu keluar di suatu berita, misal keluar di Coindesk, itu udah tier 2. Udah keluar beritanya, udah ditulis sama jurnalis lu,
lu mesti punya first principle thinking. Di saat berita itu muncul, itu kan berarti ditulis sama seorang jurnalis. Jurnalisnya dapat dari mana? Ya kan? Kayak gue nih, gue ada orang jurnalis ini, tapi jurnalisnya muncul di mana? Ada yang ngasih tahu dia dulu kan? Oh berita ini baru jurnalisnya tulis. Twitter itu semua echo chamber dari sana. Makanya dia bilang gue paling malas buat Twitter karena nggak ada isinya. Dia bilang. Ini gue nggak ngomongin Indonesia ya, luar ini global. Ya. Dia nggak pernah buka. Dia bilang, aduh gue tulis buku ngapain gue bukain isinya sampah semua. Karena memang bener isinya sampah. Data pertama yang lu bisa kalau crypto, yang real time itu on chain. Kedua, ya lu harus nyelam ke dalam komunitas project secara global. Kalau lu nggak datang di Dubai, lu nggak datang di Singapura, lu nggak datang di Hong Kong, you don't know anything buat crypto. Kenapa? Karena sulit. Sama kayak saham di Indonesia, lu harus masuk. Lu lebih baik jadi orang yang jago minum alkohol dibanding jadi orang pintar di saham Indonesia. Karena dengan lu jago minum alkohol, lu ketemu orang terus. Lu background dealing terus karena itu flow information. Jadi tai-nya itu sosmed. Kayak kamu lihat di luar terakhir itu udah tai. Itu udah terakhir. Even dari Bloomberg pun sama, terminal keluar duluan baru dia keluarin di Instagram, itu udah tai-nya gitu. Terus kalau kalian act kayak news driven trading kayak ini informasi piece pertama, lu kalah terus pasti. Karena ads lu berkurang dibanding orang-orang lain. Jadi cari first source of information lah. Riset pun dari mana? Anak-anak Twitter tuh banyak cuma ngerangkum dari mana? Cari dari fund. Lu cari fund-fund yang besar-besar. Cari aja top crypto hedge fund. Lu buka website-nya. Itu research kan banyak sih. Nah, coba lu bacain. Dari top exchange juga mereka riset kalau research. Itu lebih dulu tuh dibanding lu lihat thread di Twitter. Itu terakhir. Jadi sosmed itu bukan reliable source of information. Cari dari first dulu.